Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, hari ini hari Selasa kita mau memuji menyembah Tuhan. Anak minggu ini minggu Paskah. Kita mempersiapkan perayaan Paskah, KBTK Gracia Dekir dan perayaan Paskah orang-orang Kristen di seluruh dunia. Ya anak-anak, yang dulu Gracia Kids, joy, joy, joy for you, for me, for all. Oke, kita mau siap memuji menyembah Tuhan. Siapa memuji menyembah Tuhan? Oke, yuk duduknya yang rapi, semangat memuji menyembah Tuhan, sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, serius memuji menyembah Tuhan. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang main-main ya anak-anak ya. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau bilang selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah indahnya. Ayo anak-anak, kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Yuk anak-anak, masih ingat tema kita bulan ini? Sebenarnya temanya masih rekreasi. Tapi di minggu terakhir ini kita mau merayakan persiapan merayakan Paskah. Nah, ya anak-anak ya, persiapan perayaan Paskah. Jadi minggu ini semuanya kita berbicara tentang Paskah ya. Nah, sebelumnya kita mau memuji menyembah Tuhan. Yuk anak-anak, kita berdiri, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siapa yang mau jalan sama Tuhan Yesus? Ya, kita semua mau berjalan sama Tuhan Yesus. Artinya kita semua berjalan dalam terang Tuhan Yesus. Sikap kita harus seperti Tuhan Yesus, harus jadi teladan, harus baik, harus saling tolong menolong, menghormati orang lain, mengasihi orang lain.
Kita mau nyanyi juga lagu berikutnya. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang. Sekarang lagi COVID ya, di rumah aja ya. Nanti kalau udah masuk sekolah baru lagunya di sekolah senang, di rumah senang. Kita ulang lagi ya. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Ya, nanti kalau kita berdoa supaya COVID-nya cepat pergi, supaya kita bisa sekolah lagi, ke gereja lagi. Jadi kita bisa menyanyi di sekolah senang, di rumah senang, di gereja senang, di tempat bermain senang, waktu jalan-jalan senang. Ya mungkin anak-anak sudah bosan mungkin ya di rumah terus ya, tapi tidak apa-apa, kita mengucap syukur. Ada kalanya Tuhan izinkan supaya kita di rumah, supaya anak-anak semakin sayang sama orang tua, semakin dekat sama papa mamanya, mama papanya, supaya semakin dekat sama anak-anak tuh. Terus supaya di rumahnya bisa berdoa bersama-sama, bisa makan bareng. Mungkin kalau dulu sebelum COVID jarang makan bersama-sama, tapi semenjak COVID ini jadi lebih dekat ya, jadi lebih dekat itu. Yuk sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Bilang Yesus. Panggil Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Anak-anak ini sungguh-sungguh lagi panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Anak-anak kita semua, haleluya, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu sepanjang hari. Kau lindungi kami Tuhan,
jagai kami, Kau berikan kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Kita berdoa ya anak-anak. Tangannya tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ada di dalam hati kami, selalu ada di dalam pikiran kami, selalu menjadi penuntun buat hidup kami ya Tuhan. Kemana kami harus melangkah, kami ketika kami mau berbicara, ketika kami mau bekerja, ketika kami mau belajar, ketika kami mau melakukan aktivitas, biar kami selalu ingat akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, anak-anak masih ingat cerita kemarin? Miss Grace cerita apa kemarin ya? Wah, iya, kemarin cerita tentang perayaan Paskah dan perjamuan kudus. Nah, anak-anak, perayaan Paskah dan perjamuan kudus, apa saja yang dilakukan waktu perayaan Paskah dan perjamuan kudus? Untuk perayaan Paskah, orang banyak membakar domba, membakar domba, mempersembahkan kepada Tuhan dan makan bersama. Kalau perjamuan kudus bercerita tentang Tuhan Yesus sebelum disalib makan roti tidak beragi dan minum anggur bersama dengan murid-muridnya. Kalau sekarang perjamuan kudus itu di gereja biasanya sama, makan roti dan minum anggur, cuma rotinya itu roti kecil dan anggurnya juga sedikit, anggurnya juga ya. Itu kenapa sih kita harus merayakan perjamuan kudus? Kalau di Tuhan Yesus di Alkitab namanya perjamuan malam, artinya diadakan makan bersama pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus disalib. Nah, kalau sekarang perjamuan kudus itu suci, bersih, tidak berdosa, menggambarkan Tuhan Yesus yang tidak berdosa, suci dan bersih. Nah, perjamuan kudus. Kenapa sih harus perjamuan? Orang-orang Kristen harus ikut perjamuan kudus. Kenapa ya? Anak-anak suka lihat kan, mama papanya ikut perjamuan kudus. Ngapain perjamuan kudus? Kenapa sih harus ikut perjamuan kudus? Nah, di Alkitab mengajarkan yang pertama, perjamuan kudus itu perintah Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalib, dia berbicara kepada semua murid-muridnya. Pada waktu makan roti dan minum anggur, Tuhan Yesus bilang, ingatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi aslinya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, bukan hanya murid-muridnya, dan mengingatkan kepada semua orang bahwa supaya mengingatkan lagi kematian Tuhan Yesus. Itu perintah Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, Yesus memberikan teladan. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi muridnya dan semua orang. Bagaimana
Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling berbagi. Nah, roti satu yang besar waktu itu dibagi-bagi ke murid-muridnya untuk makan bersama. Nah, itu dia mengajarkan kepada kita juga anak-anak untuk saling berbagi. Siapa yang di sini suka saling berbagi bersama kakak, adiknya, atau saudaranya atau temannya? Nah, itu meneladani Tuhan Yesus untuk saling berbagi. Bukan hanya saling berbagi, tapi dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus mengajarkan untuk membagikan dirinya, artinya mau berkorban untuk orang lain. Nah, mau berkorban untuk orang lain. Harusnya ini makanan aku harus kasih untuk orang lain. Harusnya ini uang aku harus kasih untuk saudaraku. Harusnya ini makananku atau jajananku, tapi aku harus kasih kepada tetanggaku yang miskin. Banyak orang-orang miskin di sekitar kita setiap hari ya, banyak. Coba ingat-ingat lagi saudara kita. Mungkin ada yang susah, anak-anak punya saudara yang susah. Nah, ingatlah mereka. Tuhan Yesus mengajarkan dalam perjamuan kudus untuk saling berbagi, yaitu. Lalu alasan kenapa harus diadakan perjamuan kudus, yang paling penting ini, mengingat kembali kematian Tuhan Yesus. Ini yang paling penting. Alasan paling penting mengadakan perjamuan kudus yaitu mengingat kembali kematian Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua yang harusnya kita mati, tapi Tuhan Yesus yang mati untuk kita semua. Ya anak-anak ya, ingat itu arti perjamuan kudus, yaitu mengingat kembali kematian Tuhan Yesus untuk kita. Nah, ada lagi alasan mengapa kita harus perjamuan kudus. Yang terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan dalam perjamuan itu tidak sendiri, artinya berkumpul, beribadah, berdoa bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi mengajarkan kita bersekutu, beribadah, berdoa, memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman, bersama keluarga. Mungkin kalau sekarang anak-anak belum bisa ya berkumpul di gereja, tidak apa-apa, masih ada keluarga, kita berdoa bersama keluarga. Ada ibadah online, kita berdoa bersama, kita beribadah bersama keluarga ya anak-anak. Itu artinya perjamuan kudus mengajarkan kita untuk terus beribadah, bersekutu bersama orang yang kita kasihi atau saudara seiman. Itu dia. Nah anak-anak, di sini juga Mister mau jelasin dalam perayaan Paskah ada domba yang dipotong, dibakar, dikorbankan untuk Tuhan. Buat apa sih domba dipotong, dibakar untuk Tuhan? Kalau pada waktu zaman itu, domba itu dibakar untuk sebagai supaya dosa-dosanya diampuni. Nah, pertama supaya dosa-dosanya diampuni. Oleh sebab itu memotong domba. Yang kedua, selain dosa diampuni, pengucapan syukur karena dosanya sudah diampuni. Pertama dosa, pengampunan dosa. Kalau dia orang-orang bersalah, ya persembahkan domba supaya dosanya diampuni. Yang kedua, mengucap syukur karena dosanya sudah diampuni. Itu
Nah anak-anak, domba yang dipersembahkan, tahu binatang domba suaranya gimana domba? Suaranya oh bukan, itu anjing, bukan potong anjing ya, jangan waktu itu nggak ada potong anjing, tapi potong domba. Domba suaranya meh meh. Nah, yang pernah nonton Sound the Sheep ada itu dombanya seperti itu ya, tapi bukan mainan ya, domba betulan ya. Dombanya itu domba yang terbaik yang dipersembahkan buat Tuhan. Mister, kalau dombanya ada yang matanya buta sebelah boleh? Enggak boleh. Kalau dombanya ada yang kakinya patah sebelah boleh? Enggak boleh. Harus yang terbaik dikasih buat Tuhan. Kenapa yang terbaik? Nah, tidak boleh ada cacatnya. Nah, domba yang terbaik menggambarkan, melambangkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang tidak bercacat, tidak berdosa. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Nah, jadi kenapa harus domba yang terbaik? Menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus tidak berdosa. Domba yang tidak bercacat itu menjelaskan tentang Tuhan Yesus tidak berdosa. Nah, yang harus dikorbankan, yang harus mati untuk kita semua. Jadi domba itu menggambarkan Tuhan Yesus yang mati untuk kita, menggantikan kita ya, itu dia. Nah, domba itu ya melambangkan Tuhan Yesus. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama dari perjamuan kudus. Anggur dan roti dalam perjamuan kudus tidak bisa menyelamatkan kita. Nah, jadi kalau ada orang yang aku mau minum anggur perjamuan, makan roti perjamuan supaya aku bisa masuk surga, salah besar. Anggur dan roti itu hanya melambangkan atau menggambarkan atau mengingat kembali kematian Tuhan Yesus untuk semua orang, terutama untuk orang percaya. Ya anak-anak ya, ingat. Jadi kalau kita mau masuk surga, kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, hanya satu syaratnya, kita harus percaya sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuh. Jadi perjamuan kudus itu hanya upacara, bukan upacara bendera ya, upacara di gereja atau kegiatan di gereja. Tapi sangat banyak manfaatnya perjamuan kudus. Tadi Mr. Ubi udah bilang, mengingatkan kita kembali akan kematian Tuhan Yesus, supaya saling berbagi, supaya berkumpul berdoa bersama, banyak manfaatnya. Anak-anak juga di sekolah, kalau misalnya sudah tidak ada COVID, kita bisa mengadakan perjamuan kasih. Anak-anak boleh bawa makanan masing-masing, lalu dikumpulkan, lalu dibagi-bagi. Ada yang bawa susu, ada yang bawa biskuit, saling berbagi. Itu artinya perjamuan. Lalu yang kedua, Paskah, domba yang dipotong pada waktu zaman dulu itu sebetulnya tidak dapat menyelamatkan umat manusia, tidak dapat menyelamatkan kita. Kalau kita cuma potong domba saja untuk meminta ampun atas dosa kita, sebetulnya tidak menyelamatkan. Jadi domba itu hanya
mengingatkan, atau domba itu hanya menggambarkan bahwa nanti pada waktu sebelum Tuhan Yesus datang juga, zaman dulu juga orang udah potong domba supaya pengampunan dosa. Nah, supaya pengampunan dosa. Tapi bukan dombanya sebetulnya yang menyelamatkan, tapi Tuhannya yang menyelamatkan. Jadi domba itu hanya menggambarkan bahwa nanti, ini zaman dulu ya, sebelum Tuhan Yesus datang, orang sudah memotong domba buat mengampuni dosa. Jadi cuma menggambarkan bahwa nanti aku potong domba, aku percaya nanti akan ada juru selamat, atau Tuhan pasti akan menolong saya, akan datang untuk menolong saya. Nah, lewat domba ini saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Jadi bukan dombanya yang menyelamatkan ya. Jadi domba itu hanya menggambarkan supaya orang punya iman, supaya orang percaya bahwa nanti akan ada juru selamat yang mati untuk dia. Ingat ya. Nah, mungkin ada saudara-saudara kita yang beragama Muslim masih potong domba. Jadi itu masih mengikuti tradisi di Alkitab zaman dulu, bahwa orang-orang potong domba untuk pengampunan dosa, Nah, tapi kalau kita agama Kristen, kita sudah tidak perlu potong domba. Kalau kita berdosa, kita tinggal datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku hari ini bersalah, ampuni aku ya Tuhan. Tapi harus sungguh-sungguh doanya, dan harus dengan rendah hati ya, tidak boleh memaksa Tuhan ya. Tuhan Yesus, ampunin saya nggak? Kalau nggak diampunin saya marah ya. Nggak bisa begitu ya. Doanya harus sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, mungkin ada yang sambil menangis, mungkin ada yang sambil bersujud, mungkin ada yang dengan sambil nyanyi memuji Tuhan ya. Jadi harus sungguh-sungguh ya anak-anak. Pertanyaannya hari ini, yang pertama, tadi Mister sudah cerita tentang perjamuan kudus. Coba tebak anak-anak, apa yang dimakan dan diminum pada saat perjamuan kudus? Nah, anak-anak yang suka ke gereja pasti suka lihat yang orang-orang begede, mama papanya apa yang dimakan dan diminum. Lalu yang kedua, dalam cerita tadi, pada saat perayaan Paskah zaman dulu, hewan apa yang dipotong untuk dikorbankan kepada Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Itu saja pertanyaannya. Mari kita tutup ibadah dan firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami boleh belajar ya Tuhan, bagaimana kami mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk saling berbagi, untuk saling mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga boleh belajar ya Tuhan. Kami boleh mengingat kembali tentang Paskah dan perjamuan kudus, bagaimana Engkau sudah mati untuk kami. Ajar kami mau taat, mau mengasihi Engkau. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan, tapi kami mau berusaha untuk mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati sekolah kami, guru-guru kami, teman-teman kami di luar sana, keluarga kami, orang tua kami yang bekerja. Kau lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless us.